Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini benar-benar harinya Tuhan. Hari ini pestanya Tuhan di tempat ini. Kami menikmati lawatan-Mu begitu dahsyat. Kami sukacita, kami berjingkrak-jingkrak, kami bertepuk tangan, bersorak-sorai, mengagung-agungkan, meninggikan Raja di atas segala raja. Sekarang waktu-Mu untuk bicara kepada kami umat pilihan-Mu di tempat ini. Sampaikan pesan-pesan-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Taruh perkataan-Mu, taruh isi hati-Mu di mulut bibir hamba-Mu, dan mampukan kami menangkap pewahyuan demi pewahyuan sepanjang firman Tuhan disampaikan. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah kita harus tahu apa yang paling disukai oleh Tuhan. Saudara dan saya harus tahu apa yang paling disukai, yang paling diingini, yang saudara dan saya perbuat. Oleh karena itu kita langsung ke ayatnya, Ester 2 ayat 15. Ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Nah, latar belakang ayat ini saya mau sampaikan kepada saudara begini. Raja Ahasiweros mengadakan pesta besar-besaran. Dia mengundang semua para pejabat tinggi, orang-orang yang terkemuka di istana, bikin pesta besar-besaran. Nah, pada saat itu dia mau memperkenalkan istrinya, Ratu Wasti. Tapi pada saat yang bersamaan, Ratu Wasti itu juga bikin pesta sendiri. Mungkin ada harisan ibu-ibu kali. Nah, waktu petugas suruh menghampiri Ratu Wasti, Ratu, itu pestanya yang diadakan oleh Baginda Raja sudah dimulai. Ayo, wah enggak bisa saya. Ini tamu-tamu saya juga banyak ini. Nah, saudara perhatikan, istri dalam hal ini Ratu Wasti enggak mau mengikuti apa yang berkenan kepada Baginda Raja Ahasiweros. Dia nggak mau dengar-dengaran, dia menolak. Ini kan geger, karena itu pesta besar-besaran. Ya, beda kalau di Indonesia sekarang, kalau ada acara ibu-ibu, ibu presiden nggak ada karena memang ibu presiden nggak ada, jadi ibu wakil presiden. Jadi sengkasi semuanya orang marah. Hei raja, Baginda Raja, kalau Baginda Raja biarin ratu kayak begini, nanti istri-istri yang lain bahaya ini. Nanti suami-suami yang lain menyuruh istrinya begini, dia nggak mau. Karena Ratu Wasti juga nggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Baginda Raja. Karena itu PHK saja Ratu Wasti. Udah di PHK Ratu Wasti. Tapi Baginda Raja Ahasiweros kan harus punya ratu. Oleh karena itu dibikinlah pengumuman seluruh negeri. Orang yang cantik-cantik, yang masih gadis, kumpulkan dan akan dipilih oleh raja. Nah, selama itu dipersiapkanlah wanita-wanita, gadis-gadis ini untuk dipertemukan dengan raja, dengan Baginda Raja. Tahu saudara persiapannya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Mungkin kalau orang Jogja, orang Jawa Tengah dilulur kali. Atau zaman sekarang pakai ya ruang pemanas, apapun namanya lah.
Itu nggak tanggung-tanggung selama 1 tahun. Diajak bicara yang baik bagaimana dan sebagainya. Tapi tahu saudara, waktu selesai 1 tahun, satu persatu calon ratu itu dipanggil masuk ke ruang raja. Tapi sebelum masuk ke ruang raja, namanya kerajaan, ada rumah, ada ruangan khusus, perbendaharaan, semuanya ada di situ. Mahkota berlian ada, kalung yang berlian berjejer ada, apa namanya ini, gelang, segala macam ada. Gelang yang kerincing sampai penuh, sampai ketiak juga ada. Terus zaman sekarang, mungkin pada saat itu enggak ada, ini saya karang-karang aja. Karena kebetulan ada orang Kanada yang nyewa rumah saya, pakai anting-anting di hidung. Nah pada saat itu nggak tahu ada apa nggak tahu saya. Nah jadi mereka semua pergi ke ruang perbendaharaan, ngambil sukanya silakan sebelum menghadap ke raja. Jadi bayangan saya nih, pasti orang cari kan yang menurut dia bagus. Sepatunya warnanya ini, bajunya warnanya ini, ya sebaik-baiknya lah. Jadi masuk wanita pertama ke dalam, raja nggak pilih. Enggak. Yang kedua enggak. Mungkin yang lainnya juga mungkin pakai segala macam. Mungkin sepatu tinggi macam-macam masuk. Tapi satu pun enggak lolos. Tapi tadi firman Tuhan di Ester 2:15 kita baca. Ini Ester hanya mau mendengar apa kata Hegai. Hegai itu udah dekat dengan raja. Hegai itu tahu apa seleranya raja. Dia tahu. Wanita kayak apa dia tahu. Oleh karena itu dia bilang sama Wasti, kalau kamu nanti masuk, saya tahu persis seleranya Baginda Raja. Saya tahu persis keinginannya. Kamu jangan neko-neko, cantik ala kadarnya. Ya beda tipis lah. Bibir juga nggak usah menor-menor banget, ya tipis saja. Dan nggak usah pakai mahkota macam-macam. Rambutmu di kelabang, tahu di kelabang? Diikat gini rapi biasa saja. Dan sepatu juga ala kadarnya saja masuk ke sana. Karena raja dia senang seperti itu. Tadi kita dengar. Itu si Ester apa yang dikatakan oleh Hegai itu dia turutin benar. Jadi pada saat dia masuk cantik alamiah. Jadi kalau ada orang cantik kan, tapi di sini nggak ada. Jadi saking tebalnya bedak, waduh, tapi begitu nggak ada bedak ngeri gitu. Ini enggak, ini benar-benar apa adanya masuk. Tahu saudara yang dipilih oleh raja siapa? Ester. Kenapa? Karena Ester itu lakukan apa yang disukai raja. Raja saudara dan raja saya, raja di atas segala raja siapa? Tuhan. Oleh karena itu, tema hari ini, apa yang paling disukai raja di atas segala raja terhadap saudara dan saya. Mari kita belajar. 1, pertama, kesukaan raja, kesukaan Yesus terhadap saudara dan saya. Pertama, adalah orang yang memiliki iman yang radikal. Jadi Tuhan, Yesusmu, Yesusku, Tuhanmu, Tuhanku, itu menyukai orang yang punya iman, yang imannya itu radikal banget. Nah, salah satu iman perwira, perwira Romawi di Kapernaum, Matius 8 ayat 8 sampai 10. Mari kita baca. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Ini perwira Romawi yang di Kapernaum ini, hambanya itu sakit. Sangat menderita, lumpuh, sangat menderita. Dia menemuin Yesus. Dia bilang, Yesus, hambaku di rumah sekarang ini lumpuh, sangat menderita. Ini luar biasa. Yesus, oke, aku akan datang ke sana, akan berdoa ke sana. Jawabnya ayat 8 tadi, Tuhan, enggak usah.
Nggak pantas, nggak layak saya menerima Tuhan di rumahku. Tuhanku cukup katakan sepatah kata saja. Coba bayangin, iman perwira dari Kapernaum ini, coba. Tuhanku cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Karena dia kan perwira ini, punya anak buah, punya prajurit. Karena kalau aku suruh prajuritku datang, prajuritku itu pasti datang. Kalau aku suruh prajurit itu pergi, prajuritku itu pergi. Kalau aku suruh prajurit itu kerjakan ini, dia akan kerjakan. Didengar oleh Yesus. Wih, imannya ini gila bener ini. Nah, mari kita baca ayat 10. Iman yang kayak apa? Coba lihat. Ayat 10. Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, setelah dia dengar kata-kata perwira Romawi tadi itu heran dia. Takjub dia, loh kok ada iman kayak gini nih. Nggak perlu ditumpangkan tangan. Nggak perlu ditang, cukup katakan aja sepatah kata saja. Hambaku itu pasti sembuh. Itu imannya luar biasa. Katakan saja, sepatah kata saja, hambaku itu pasti sembuh. Karena dia percaya benar bahwa Yesus ini dokter, dia itu segala dokter. Dia tahu persis, nggak perlu dia datang ke sana, dia pasti sembuh. Nah, coba tadi ayat 10 tadi coba. Kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepada sesungguhnya iman sebesar ini, iman seradikal ini nggak ada di sini. Di orang Yahudi nggak ada. Baru ini. Nah, oleh karena itu, maka hamba itu sembuh. Iman yang radikal. Saudara dan saya harus punya iman yang radikal. Yang kedua, coba kita lihat perempuan Kanaan. Ini lebih dahsyat. Yang kedua, iman perempuan Kanaan. Saudara nanti bisa baca di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan ini ngomong ke Yesus begini, kasihanilah aku ya Tuhan. Nah, tapi Yesus jawabnya apa coba? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, dari bukan untuk kamu. Karena orang Kanaan bukan orang Yahudi. Aku diutus ke dunia ini untuk hamba-hamba yang hilang, domba-domba yang hilang, orang umat Israel, bukan kamu. Coba. Kayak gitu. Nah, kemudian si perempuan ini, perempuan Kanaan ini terus mendekat dan menyembah, tolonglah aku. Yang kedua lebih ngeri lagi. Apa kata Yesus? Roti untuk anak-anak tidak patut dilemparkan kepada anjing. Coba, dia nggak itu anjing, coba. Coba, apa menyerah dia? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Doamu, doaku, doa kita. Ada kalanya diuji. Ada nggak iman orang yang berdoa ini? Tuhan nggak langsung jawab. Dia mau lihat orang ini punya iman yang radikal apa tidak. Diulur-ulur. Orang ini masih punya iman apa tidak? Perempuan Kanaan ini dahsyat. Yang berikutnya coba tampilkan terus ya. Kata perempuan Kanaan, benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Coba. Begitu didengar ini oleh Yesus, ih gila benar ini orang ini. Anjing itu, anggaplah dia anjing. Toh tetap dapat makanan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengar lihat imannya yang radikal kayak begini. Maka Yesus katakan, jadilah sesuai dengan yang kau inginkan. Saudara yang kasih, sekarang pertanyaan saya. Kalau saat ini, pada saat engkau diberkati semuanya ada. Adakah iman di tengah-tengah keluargamu, di hidupmu? Ada. Tapi pada saat engkau sakit penyakit yang sudah babak belur, stadium 4, masih adakah iman percayamu kepada Tuhan? Atau pada saat engkau sudah ngelamar ke sana ke sini, enggak dapat pekerjaan, adakah iman? Bukankah firman Tuhan katakan, begitu dia datang kali kedua, yang dia tanya apa? Adakah iman? Jadi yang ditanya iman yang radikal. Pertanyaannya sekali lagi,
Sekarang ini engkau apakah masih punya iman yang radikal kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan hidupmu kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan masa depanmu kepada Tuhan. Adakah iman itu sekarang ini dalam hatimu? Kalau semuanya berjalan dengan baik, rasa-rasanya iman ada. Tapi begitu enggak dijawab-jawab, coba tanya di dalam hati masing-masing. Apakah engkau masih punya iman? Jadi kalau Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yang dicari bukan siapa apa-apa, tapi yang dicari adalah masihkah engkau punya iman kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata yang paling disukai, yang paling diingini oleh Yesus, oleh Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang radikal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, yang pertama tadi yang diingini oleh Tuhan, yang paling diingini, yang paling disukai oleh Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang radikal. Yang kedua adalah Yesus menyukai, Tuhan menyukai orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ternyata orang yang lapar dan haus akan Tuhan itu Tuhan suka. Tuhan senang. Nah, mari kita baca. Di sini pertama murid-murid Yesus yang pertama, ada 2 orang muridnya di sini. Yohanes 1 ayat 38 sampai 39. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Pertanyaannya hari ini, saat ini, apa yang saudara cari datang ke gereja hari ini? Jujur, kalian datang ke gereja, semua kita ada di ruangannya. Saudara datang hari ini ke gereja, cari apa? Ada mungkin, ada lagi pergumulan mau berdoa kepada Tuhan. Ada bisnisnya seret mau datang kepada Tuhan. Enggak salah. Ada orang mau sebentar lagi ujian di sekolah, datang ke gereja untuk berdoa. Enggak salah. Ada orang yang belum ketemu jodoh, mau cari Tuhan biar ketemu jodoh, enggak salah. Ada orang lagi rumah tangga lagi ruwet, datang ke gereja minta Tuhan keruwetan ini hilang, enggak salah. Tapi tahu saudara apa yang dicari oleh muridnya yang 2 orang ini? Mari kita baca ayat yang ke 38 tadi. Apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Coba. 2 murid itu tanya, "Rabi, engkau tinggal di mana?" Dia enggak bilang, "Rabi, berkati kami." Enggak. "Berikan kesehatan yang baik kepada kami." Enggak. "Di mana engkau tinggal?" Waktu saya baca ayat 38 ini, saya kata, kenapa enggak bilang, "Berkati kita kesehatan yang baik, masa depan yang baik, bisnis yang baik, anak cucu baik." Iya kan? Semua lancar-lancar proyek, semua lancar-lancar. Ini enggak. Tuhan tinggal di mana? Waktu saya baca ini apa maksudnya? Maksudnya coba saudara harus dengarkan baik-baik ini. Ternyata ini yang disukai oleh Tuhan. Yang ke-39 tadi apa? Ia berkata kepada mereka, ini ia di sini Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu, saudara lihat yang merah. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jadi yang dicari, mereka mau tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mau jalan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka nggak mau lepas dengan Tuhan. Mereka mau intim dengan Tuhan. Mereka mau menikmati hadirat Tuhan. Itu yang dicari oleh mereka. Saya kasih kemarin 2 pagi jam 7.30 di tempat ini.
Saya datang kedua pagi mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan saya ketemu, dan saya dapatkan hadirat Tuhan. Baru satu lagu saya di sini sudah nangis. Kenapa? Karena yang saya cari bukan berkat, yang saya cari perjumpaan dengan Tuhan. Saya yang cari hadirat Tuhan, dan hadirat itu saya nikmati. Oleh karena itu hari ini saudara datang ke sini, yang saudara cari apa? Karena saya mau kasih tahu kepada saudara, di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada pelepasan. Di mana ada hadirat Tuhan, yang sakit sembuh. Tahu saudara, mujizat yang pertama di Kana, untung ada hadirat Tuhan. Untung Yesus hadir di situ. Kalau enggak itu dipermalukan pesta itu. Bayangin, itu minuman wine yang mahal-mahal yang habis semua coba. Malu, pesta wine-nya habis, mie anggurnya habis. Untung ada Yesus hadir. Hadiran itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Di mana ada kehadiran Tuhan, mujizat ada terjadi di situ. Jadi saudara jangan cari mujizatnya, cari hadiratnya. Jadi saudara kalau hari ini tadi waktu kita nyanyi, saya tadi sama Dini nyanyi, waktu injak, kami begini injak. Kita aduh sukacitanya, bayangin setan-setan, persoalan-persoalan kita injak. Saya tadi takut jatuh, karena yang di depan ini begini, saya juga ikut gini. Dan saudara punya kuasa itu, menginjak-injak persoalan, menginjak-injak segala persoalan apapun itu. Kalau ada hadirat Tuhan, ada jalan keluar. Jadi cari hadirat Tuhan. Rindu. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara masih rindu enggak dengan ibadah? Apakah saudara masih rindu enggak dengan baca firman Tuhan? Apakah saudara rindu enggak intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan? Saudara rindu enggak? Saudara ingat waktu kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan? Waktu kasih mula-mula, rasanya hari Minggu itu kelamaan. Maunya hari Minggu tiap hari. Itu kasih mula-mula, rindu yang begitu yang Tuhan cari, yang begitu yang Tuhan ingini. Hati yang rindu, yang haus akan hadirat Tuhan, itu yang Tuhan mau. Dulu waktu kita cinta mula-mula, kasih mula-mula, enggak pernah hitung-hitungan, mau rasanya mau dengan Tuhan aja terus, rasanya mau beribadah aja terus, rasanya terus nyembah Tuhan tiap hari. Dan ternyata hari ini yang paling disukai, yang paling diingini adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Sekarang masih ada enggak haus dan lapar akan Tuhan? Engkau tadi datang ke sini haus akan Tuhan apa-apa? Kalau engkau haus akan Tuhan, Matius 5 ayat 6 katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar, mereka itu akan dipuaskan. Pasti. Tadi saya sudah ngomong, saya kemarin datang jam 7.03 pagi, bukan mencari siapa-siapa, tapi saya haus dan lapar akan perjumpaan dengan Tuhan. Baru satu lagu dinyanyikan oleh Frankie. Saya sudah, sudah sapu tangan saya sudah basah, nangis rasanya dengan Tuhan itu, aduh indah benar. Itu yang diingini oleh Tuhan. Yang paling disukai oleh Tuhan adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Itu yang dia sukai. Katakan amin. Itu yang kedua. Mari kita langsung yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama tadi yang disukai oleh Tuhan, yang diingini oleh Tuhan adalah orang yang memiliki iman yang radikal. Yang kedua yang disukai Tuhan adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga yang disukai oleh Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan radikal.
Jadi hanya bukan mengasihi biasa-biasa saja, tapi mengasihi Tuhan dengan radikal. Coba mari kita lihat salah satu seorang perempuan. Saya bikin kurung di sini, Maria. Markus 14 ayat 39. Saya mau sampaikan kepada saudara. Di Markus ini kata-katanya perempuan. Topik ini, kisah ini ada saudara temuin di Matius, di Markus, di Lukas, sama di Yohanes. Ada 4. Ada tentang cerita ini. Tapi kalau saudara baca di Yohanes 12 ayat 1 dan seterusnya, itu di situ enggak disebut perempuan, tapi langsung disebutkan Maria. Makanya tadi lagu sebelum firman Tuhan, seperti hati seorang wanita. Kayak begitu. Nah, mari kita lihat. Kita baca ayat ketiga. Saudara nanti baca di rumah Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ketika Yesus berada di Betani, saudara benar-benar simak benar-benar ini. Saudara harus konsentrasi benar akan firman Tuhan yang ketiga ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Jadi bukan KW ini. Minyak narwasti murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Saudara bayangin. Di Betani datang seorang perempuan. Kalau di Yohanes disebutkan Maria, bawa minyak narwasti dalam buli-buli yang mahal harganya. Kemudian dia lehernya itu dipecahkan, kemudian dituangkan di kepala Yesus. Mahal harganya. Kalau ayat berikutnya nanti saudara akan lihat harganya 300 dinar. Tahu saudara, gaji pada saat itu sehari, upah orang yang bekerja, itu 1 dinar 1 hari. Artinya itu 1 tahun. 300 hari, 300 dinar. Kemarin saya tanya, waktu hari Kamis saya tanya si Yafet, UMR di Tangsel berapa? Sebentar om aku cari. Dia lihat 4,92 juta sampai 5 juta di Tangsel. Jadi kalau setahun gampangnya lah 60 juta. 60 juta itu langsung dituangkan kayak gini tuh. Itu orang bisa sebut gila. Tapi orang yang cintanya radikal kepada Tuhan, bagi orang dunia kelihatan gila. Tapi bagi orang yang cinta sama Tuhan, enggak ada hitung-hitungan. Pertanyaannya nih, sama dengan kalau kita lagi pacaran. Saudara kalau pelit, mau enggak ceweknya? Enggak mau. Orang pelit kalau pacaran jadi tidak pelit, katakan amin. Pasti. Pelit, aku bahasa Manadonya kemedit, kemedit. Saking pelitnya itu, tapi begitu pacaran, mesti nggak pelit. Kenapa dia? Karena sayang sama pacarnya. Ibu ini gimana? Dia sayang sama pacarnya, pasti sayang lah. Itu nggak hitung-hitungan. Ini juga begitu, nggak hitung-hitungan. Kenapa? Karena sayang. Cintanya radikal. Bahkan sehari bisa WA-WA-an berkali-kali. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau Clarissa WA berapa kali sehari? Ya paling tidak pagi saya hello. Siang udah makan siang belum? Malam udah pulang belum? Pasti. Terus kalau Clarissa pergi ke Tel Aviv, pulang pasti cari tanda mata untuk sang kekasih. Benar apa benar? Pasti. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Jadi yang Tuhan ingini, yang Tuhan sukai adalah orang yang punya kasih yang radikal. Yang bukan biasa-biasa saja. Nah, sekarang coba kita baca ayat keempat dan 5. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata, seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwasti ini?
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan ini. Orang yang tidak punya kasih yang radikal, ya kayak gini nih. Apa itu? Gereja lagi. Itu apa? Itu apalah. Itu orang yang tidak punya kasih yang radikal. Tapi orang yang punya kasih radikal kayak Maria ini, setahun ngumpulkan duit 300 dinar untuk beli minyak narwastu 1 buli-buli. Kalau di ayat yang lain setengah kati katanya. So, bagi dia, karena dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang ayatnya yang berikutnya, ayat ke-6. Tetapi Yesus berkata, jadi Yesus itu membela si Maria. Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Jadi Yesus katakan, kamu kok repot banget kamu. Biarkan saja, karena dia sudah melakukan yang terbaik bagiku, kata Yesus. Yang sudah dia lakukan terbaik bagiku. Ayat yang ke-7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu dapat menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat 7 ini, saudara perhatikan ayat 7 ini. Saya waktu baca ini, lama saya merenung gitu ya. Apa maksudnya ini? Coba tampilkan, jangan langsung hilang. Aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Coba, saudara perhatikan ini. Orang miskin ada di sekitar kita setiap saat. Saudara kalau mau menolong orang miskin tiap hari bisa. Tapi Yesus katakan, aku tidak selalu ada bersama dengan kamu. Ini kira-kira 6 hari sebelum Paskah. Dan domba Paskah itu Yesus sendiri. 6 hari lagi. Aku tidak selalu ada di sini. Karena dia tidak selalu ada di situ. Maria, betapa pekanya Maria. Dengarkan ini. Betapa pekanya Maria. Karena udah berkali-kali Yesus katakan kepada muridnya. Di sini Maria peka. Ini ada kesempatan ini. Kalau nanti sudah dia tidak ada. Dia sudah disalibkan dan mati, dikuburkan. Apalagi dia udah bangkit. Kapan aku menuangkan minyak narwastu kayak begini. Jadi ada kesempatan. Sekarang ini ada kesempatan. Nah sekarang ayatnya yang ke-8. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Baru ngeh di sini. Baru ngeh. Tuhan katakan, Yesus katakan, dia sudah meminyaki aku. Persiapan akan penguburanku. Karena setelah ini, dia akan diadili. Kemudian disalibkan dan dia mati. Mati, kemudian dikubur. Ini persiapannya. Sebelum dilakukan itu, Maria sudah melakukan, dia sudah diminyaki. Bahkan di Yohanes 12 katakan, minyak narwastu itu di kakinya. Kemudian rambutnya, waduh dengan sayang, dengan begitu menghormati, begitu mengasihi Yesus. Bukan hanya dengan minyak mahal, air matanya juga nangis. Coba, karena nggak ada lagi, waktu nggak ada lagi. Ini timingnya. Sekarang waktunya. Nanti sudah nggak bisa. Coba ayat yang terakhir 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil, kabar baik diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk mengingat-ingat dia. Jadi saudara kasih, sekarang waktunya. Sekarang dia lakukan. Dan ini kapanpun kabar baik itu, kapanpun Injil itu diberitakan, orang akan mengingat ini. Karena dia ini jadi contoh, suri teladan tentang kasih yang radikal. Coba yang kedua, kita cari contoh yang kedua. Itu tadi tentang Maria. Contoh yang kedua. Contoh kedua itu Yusuf orang Arimatea. Nanti saudara baca di Markus 15-3. Saya mau cerita kepada saudara gini. Yesus itu sudah mati di atas kayu salib.
Murid-muridnya sudah semua lari, ngacir, saking takutnya. Tapi Yusuf dari Arimatea ini aduh, masa Yesus dia tersalib terus kayak begitu. Dia lari ke Pilatus. Pilatus, aku Yusuf dari Arimatea. Izinkan aku menurunkan jenazah Yesus ini. Saking cintanya dia, padahal itu ada risiko loh. Wah, ini temannya juga nih, bisa disalibkan juga kan Yusuf ini. Tapi saking cintanya, saking kasihnya yang begitu luar biasa kepada Yesus, dia berani menghadapi risiko. Terus Pilatus bilang, ya silakan. Tahu saudara, Yusuf dari Arimatea ini, dia turunkan itu jenazahnya Yesus dari kayu salib. Kemudian dia mandiin, dia kasih rempah-rempah. Kemudian dia beli kain lenan yang mahal, jadi kain kafan. Dan enggak sampai di situ. Dia punya kuburan untuk keluarga yang masih kosong. Orang kaya udah beli kuburan yang besar untuk dia, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Setiap saudara kalau ke Yerusalem, saudara pasti pergi ke kubur yang kosong itu. Itu punya, bayangin sampai sekarang semua orang ingat Yusuf dari Arimatea. Saudara kasih, itu dia tahu waktunya. Waktunya ini sekarang ini. Kapan? Itu apa dia salib kayak begini? Waktunya sekarang. Sekalipun ada risiko. Coba. Dia ambil, kemudian dia bawa ke situ. Kalau enggak karena cinta yang radikal, itu enggak mungkin. Mendingan demi aman sembunyi. Kayak Petrus sembunyi 3 kali menyangkal. Ini orang dia hadapi apapun. Kenapa? Karena cinta. Kalau orang cinta, kasih yang radikal, ya kayak dia ini. Sekarang saya mau kasih tahu kepada saudara. Firman Tuhan ini sebenarnya saya mau siapkan untuk tanggal 29. Di hari ulang tahun gereja kita. Sekaligus kenaikan Isa Al-Masih. Tapi hari Jumat yang lalu, kami masih di Solo. Kami tidur bertiga satu kamar. Saya bilang, Sari, tidur sini aja. Jangan di kamar, sini kita bertiga tidur di situ. Tahu saudara, ini kuat sekali, sampaikan minggu ini. Saya enggak tahu apa maksudnya Tuhan. Dan saya barusan bicara sama Ketua Panitia Pembangunan Pak Untung. Juni selesai. Pak Pendeta kata, Juni selesai. Coba ditampilkan fotonya sebentar. Ini tiang sudah naik. Terus yang ada videonya, coba videonya. Ini saya sebagai gembala matur nuwun sangat din sama Pak Untung nih. Enggak pernah banyak ngomong. Ada apalagi anak buahnya namanya Pak Mui itu. Waduh, enggak banyak ngomong, tang-tong. Tentunya berdiri. Barusan saya dapat masukan dari beliau, Juni selesai. Kan di atapin, lantai 2 di semen, pasang hebel, kemudian isinya harus diisi. Tahu saudara? Kalau dalam negeri kayak Videotron kita ini begini dulu, dalam negeri kita bisa ngutang 12 kali, tapi mahal. Tapi kalau beli di Cina itu 1/4-nya, murah. Tapi nggak bisa bayar 12 kali, harus cash. Ini saatnya. Ini saatnya. Kepada semua kita di sini. Ingat Yusuf dari Arimatea. Ingat Maria. Itu saatnya. Karena 6 hari lagi dia akan disalibkan. Jadi ada kesempatan untuk menunjukkan kasih yang radikal itu. Sekarang akhir bulan ini kita akan pesan alat-alat ini semua dari China.
Dan itu harus ada uang cash. Saya udah ngomong-ngomong sama istri. Sekarang waktunya. Kalau saudara dan saya besok nabur bulan Desember, nggak salah. Tapi beda nilainya dengan sekarang. Beda. Saya mau cerita kepada saudara. Saya nggak sebutkan gerejanya. Waktu gerejanya selesai dibangun, saya dipanggil, diundang untuk peresmian gereja itu. Tapi saya nggak bisa. Tahun berikutnya dia bikin Natal di Eon sana, di gedung apa namanya itu, hall A, hall 1 sampai hall ini kan. Dia sewa hall 5 sama hall 6. Satu hall itu isinya 7.000, yang hadir 14.000. Dia sebulan setengah udah kirim surat resmi ke saya. Saya nggak balas. Saya telepon juga enggak. Kemudian dia kirim WA. Wah, saya bilang apa nih? Natal kita kan juga Natal. Kemudian dia telepon. Pak, kami mengundang dengan sangat Bapak bisa hadir Natal kami. Tanggal sekian gini. Saya bilang akhirnya saya datang. Saya datang yang hadir 14.000 orang. Tahu saudara, kalau saya tahu itu saya nggak mau datang. Saya nggak mau bukan dipermalukan lah ya. Dia suruh saya naik ke mimbar tuh. Ada 3 orang yang berjasa gerejanya itu berdiri. Disebut saya, jasa saya ada, rasanya nggak pernah ada jasa saya itu. Rupanya saya menabur itu persis pada saat yang diperlukan. Sehingga dia ingat, terus ketemu di mana saja dia cerita besar ini gereja begini sebesar sekarang ini. Sekarang gereja itu disebut sekarang asetnya 1 triliun. Biar saudara tahu. Di mana-mana dia cerita ini nih hamba Tuhan ini. Padahal saya enggak seberapa lah pada saat itu. Tapi itu sangat diperlukan pada saat itu. Awal itu dia benar-benar memerlukan dan itu datang. Saya mau cerita kepada saudara. Ini akhir Mei ini. Ini waktu saudara dan saya menabur yang pas. Saya tahu saudara sudah banyak menabur, tapi ini saatnya. Mari, pergunakan kesempatan ini. Maria tahu persis waktunya. Sekarang kesempatan itu dia pergunakan. Yang sudah dia kumpulkan uang 300 dinar selama 1 tahun. Dia pecahkan buli-bulinya, dia tuangkan. Kalau di kitab Yohanes di kakinya. Di kakinya, bahkan di ini dengan rambutnya. Dibelai dengan rambutnya. Kenapa? Karena dia cinta kasihnya begitu besar kepada Tuhan. Saudara kasih, mari. Ini saatnya. Saya sudah cerita sama istri. Ya sudahlah. Saudara dan saya, ini waktunya. Akhir Mei kita akan pesan. Dan gak bisa bayar 2 kali. Cash. Dan saya tanya Pak Stephen kira-kira berapa? 1 M kata Pak Stephen. Saya tanya beliau, uang semua itu uang. Saudara berdoa. Tapi kalau Tuhan yang mulai, saudara lihat ini, Alfa dan Omega. Kalau Tuhan yang mulai, dia Tuhan pasti akhiri. Percaya saudara? Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tapi pada saat firman Tuhan ini disampaikan, apakah Roh Kudus menggerakkan hatimu? Yes. Aku mau ikut. Aku mau ikut di kesempatan yang baik ini. Kalau ada tergerak hatimu, angkat tanganmu di hadapan hadirat Tuhan, tutup mata. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat begitu banyak tangan-tangan. Mampukan kami untuk mengambil kesempatan ini. Seperti Maria. Seperti Yusuf dari Arimatea. Mampukan kami Tuhan. Kami mau memiliki kasih yang radikal. Bukan kasih yang biasa-biasa.
Tapi kasih yang radikal, yang sungguh-sungguh. Dan ini saatnya kami akan menyatakan kasih kami yang sungguh-sungguh itu kepada Tuhan. Sedemikian, sehingga bulan Agustus kami bisa beribadah di tempat yang baru. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulai dan Engkau akan mengakhiri dengan selesai tepat waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengirimkan Pak Yanto dan keluarga yang menyediakan tanah untuk ibadah itu. Dan Engkau sudah mengirimkan Pak Untung dan perusahaannya dan karyawannya yang puluhan orang kerja tiap hari di sana. Terima kasih buat anugerah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja Tuhan di gereja-Mu di tempat ini. Anugerah-Mu dinyatakan di tempat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar memiliki iman yang radikal. Kami mau belajar biar kami haus dan lapar terus akan Tuhan. Dan kami mau belajar menjadi orang yang mengasihi Tuhan secara radikal. Bukan biasa-biasa, tapi secara radikal. Tuntun kami, kuatkan kami Tuhan. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.